Sultan buka praktek di rumahnya sendiri. Sultan mau buka praktek di rumah sendiri, mau gimana kita serah. Aku jadi secepatnya aku akan urus untuk izin prakteknya. Itu kayaknya suara Atika deh, Pak. Iya, Pak. Gini aja, Pak. Sekarang Papa mata-matain. Sekarang Mama udah tahu, Pak. Rahasia masakannya Atika. Gimana kalau ibu operasi plastik? Kalian ini sebenarnya mau ngapain sih? Saya tuh memang benci sama kamu, sebel sama kamu. Tapi dengan saya usir kamu dari rumah saya, itu bagi saya sudah cukup. Saya nggak mau ngotorin hati saya berbuat seperti itu. Oh, jadi Atika sekarang pikir mamanya Fahri yang sewa preman buat ngancurin gerobaknya. Nggak selamanya harta bisa menyelesaikan semua masalah. Ini rumah saya. Jadi yang berhak tinggal di sini itu sesuai persetujuan saya. Orang lain gak usah ikut campur. Ya, nggak di mana-mana sama ya. Kalau anak haram memang bawaannya ngeselin. Anak haram. Bu Yulia tuh nyindir siapa toh? Mas Nino ya? Assalamualaikum. Tika, kamu sudah pulang kan, Duk? Laris ya dagangannya. Kok tumben isi siang udah pulang? Alhamdulillah udah laris semuanya, Mbah. Jadi ya Tika pulang aja gitu. Daripada nanti kemalaman kan kalau Tika pulang sekarang jadinya Tika itu bisa masak untuk dagang besok lagi. Oh, masih siang gini kok dagangannya sudah habis tuh. Cepet banget. Kamu itu loh, Mbok, jangan ngapusi Simba. Ayo ceritain. Ada apa sebenarnya? Jangan pura-pura ceria gitu loh depan Simba, padahal hati kamu lagi sedih. Maafin Tika, Mbah. Tika nggak bisa ceritain semuanya sama Simba. Karena Tika nggak mau kalau Simba itu khawatir terus. Terus ujung-ujungnya Simba juga jadi ngelarang Tika untuk jualan di luar rumah. Duk, Tika? Iya, Mbah. Ada apa toh? Kamu iki piye toh? Diajak ngomong sama orang tua kok malah ngelamun. Iya, ya maaf, Mbah. Ini lagi ngitung uang soalnya. Ngitung uang kok nggak ada kerincing-kerincingnya tuh suaranya? Ya, soalnya Tika itu lagi ngitung uang kertas, bukan uang koin gitu. Tika, Simba nggak tahu apa yang kamu sembunyikan dari Simba. Tapi ingat, Nduk, yang buta itu mata Simba, bukan hati Simba. Jadi Simba bisa tahu apa yang sedang terjadi sama kamu, Nduk. Dan Simba nggak tahu kenapa itu kamu sembunyikan dari Simba. Tapi terserah kamu. Kalau kamu sudah siap untuk bicara sama Simba, Simba tunggu, Nduk. Simba ini ngomong apa sih? Tika itu nggak kenapa-napa kok, Mbah. Cuman ya mungkin Tika itu kecapean gara-gara seharian ini kan Tika jualan, jalan terus, tarik gerobak gitu. Ya mungkin sekarang butuh istirahat kali ya, Mbah. Dari sini aja, baunya udah enak banget. Atika pasti senang nih kalau dibawain. Mudah-mudahan habis ini dia bilang terima kasih, terus dapat muah-muah, vitamin. Ya yang Tika, I'm coming. Siapa ini? Wes to, aja tebak. Neng Ti, sopo iki? Siapa ya ini ya? Sopo? Siapa ya? Kayak gak kenal gitu.
Sopo? Cepetan jawabnya, jangan kelamaan. Ini pasti Dokter Rizal. Dokter Rizal piye toh? Garing jawabannya. Dokter Rizal ndak iso kayak gini. Garing-garing, ojo ngenyek. Emangnya dipikir Dokter Rizal itu kerupuk apa? Dibilang garing? Wes bawel toyo, cepetan jawabnya. Sopo iki? Iya. Oh, ini pasti Mas Nino. Wes, mulai genit-genit toh. Jadi beneran. Mulai main tutup mata sama Nino. Yo. Saya tahu, ini pasti Kang Mas saya, Sultan, ya kan? Coba depan. Enak cuma nama paperback. Bukan cuma lagi nih, Ma. Lagi nyosor gitu. Cewek mana yang nyosor kayak gitu tadi? Ya wes. Nih. Ini tak benerin. Sakit tahu. Itu apaan sih? Saya bawain kamu spesial Spesial? buat makan hari ini. Maaf. Apaan ini? Kamu kan pasti belum makan. Cepetan dibuka, makan, baru kita ngobrol lagi. Ya. Ya, duduk dulu. Gak sopan loh. Ini bibir saya beneran sakit ini. Gak pakai bohong ini. Udah, jangan banyak ngomong lagi. Udah buruan, makan. Ini apaan? Taruh Tika. Kondisi aman kan? Aman terkendali? Maksudnya? Simba mana? Ada, cuman lagi mandi. Bagus. Mudah-mudahan mandinya lama. Gosok kaki dulu, gosok badan dulu, gosok rambut dulu. Jadi kita bisa lama-lamaan. Udah, daripada diliatin terus, mendingan makan. Emang diliatin bikin kenyang? Enggak kan? Ayo. Nasi liwet toh? Seneng? Nasi liwet? Wong sekarang aku lagi jualan nasi liwet kok dikasih kejutan juga pakai nasi liwet. Walah, Kang Mas. Tapi aku juga nggak boleh kelihatan kecewa di hadapan Kang Mas. Kasian, udah usaha bikin surprise gitu, pakai nutup mata segala. Kok sekarang aku malah nggak kelihatan surprise sama sekali. Mau cobain? Kok dicobain sih? Kan saya yang beli, Tika. Kan buat kamu makan. Cepetan. Ini cabai semua, Pito. Ayo. Tempenya sama tahunya dimakan. Enak? Enak, Tika. Enak banget. Enak banget. Kenapa Tika jadi pintar bohong ya? Perasaan lidahnya kan belum sembuh. Kok udah bilang enak aja nih nasi liwet? Tika, saya mau nanya sama kamu. Udah berapa lama sih kamu nggak makan nasi liwet? Lama banget. Bener-bener lama. Berapa lama? Pokoknya lama deh pokoknya, Kang Mas. Kayaknya nggak pernah makan nasi liwet sejak saya pindah dari desa. Kalau gitu kamu tolongin saya ya. Tolong apa toh? Tolong kamu baca tulisan itu. Ini bener-bener deh. Masa dokter nggak bisa baca? Baca aja sendiri. Tika, tolong dibaca. Itu tulisan apa tulis? Nasi liwet. Kenapa sih Tika? Kamu ini masih aja merasa nggak enak dan suka ngebohongin diri kamu sendiri. Kita ini kan udah pacaran. Itu artinya kita udah saling terbuka, harus saling jujur. Masa harus pura-pura makan, lahap lagi? Padahal kan sebenarnya kamu nggak mau, iya kan? Enggak kok, Kang Mas. Saya bener-bener nggak bohong. Saya senang karena artinya Kang Mas itu sangat perhatian sekali sama Tika. Sampai-sampai Kang Mas juga bawain nasi liwet buat Tika. Terus buktinya tadi kamu bilang rasanya enak. Padahal kan lidah kamu masih belum bisa merasa. Ya karena saya yakin sekali
kalau Kang Mas itu pasti ngelakuin yang terbaik buat Tika. Walaupun lidah Tika ini nggak bisa ngerasain, tapi Tika juga pasti yakin kalau Kang Mas pasti akan memberikan yang terbaik buat Tika. Tapi tadi kamu juga bilang kalau kamu udah lama nggak makan nasi liwet. Sekarang kamu mau jualan nasi liwet kayaknya. Masa penjual nasi liwet makan nasi liwet nggak pernah? Soalnya kalau Tika masak pun Tika nggak pernah makan. Kan yang ngerasain Simbah, Kang Mas. Kang Mas, waktu itu Kang Mas pernah janjikan sama Tika kalau Kang Mas itu akan menjadi lidahnya Tika. Kang Mas yang akan memberikan sentuhan terakhir buat lidahnya Tika. Sampai sekarang pun Tika masih nggak bisa ngerasain apa-apa, Kang Mas. Kang Mas itu adalah orang yang sangat dipercaya sama Tika. Jadi Tika pun yakin apapun yang Kang Mas lakuin buat Tika pasti itu semua yang terbaik kan? Makasih ya Kang Mas. Kang Mas itu udah memberikan yang terbaik buat Tika. Tapi Tika, saya cuma minta satu hal sama kamu. Karena sekarang kita udah pacaran, tolong. Kamu jangan lagi pernah merasa nggak enak atau hanya untuk berusaha menyenangkan hati saya ataupun orang lain. Kalau benar kamu nggak suka, kamu bilang aja. Kamu nggak usah pura-pura untuk menyenangkan hati orang lain, apalagi saya. Ya? Iya, Kang Mas. Atika itu bicara sama siapa toh? Serius banget. Iya, Kang Mas. Tempenya belum dimakan, Tika. Itu tahu, bukan tempe toh. Ya udah, coba. Pasti belum pernah makan yang namanya tahu kan? Ayo Tika, Ayolah Kang Mas. ayo Tika. Oke, saya makan satu gigit, Kang Mas juga ya. Tapi kamu dulu ya. Itu suaranya Nak Sultan itu. Iya. Berani-beraninya dia datang ke sini lagi. Saya sudah bilang jangan ke sini lagi. Jauhi Atika. Dasar. Tik, saya masih heran, Tik. Kenapa sih sekarang kamu berubah pikiran? Awalnya kan ide kamu itu kamu mau dagang kue. Sekarang kok malah jadi nasi liwet sih? Kan saya itu kan memang suka masak. Jadi ya, apa salahnya kalau Tika itu nyoba untuk jualan yang lain, siapa tahu kan lebih laris dan untungnya juga lebih banyak gitu. Ya mudah-mudahan jualan kamu kali ini bisa lebih baik ya. Pasti bisa. Pasti, So. Tapi kepalanya udah gak liwet lagi kan? Kepalanya udah liwet. Kan habis kejeduk kemarin sama si preman. Enggak kan? Udah enggak tuh. Bagus. Tapi nggak tahu kalau masih benjut ya. Benjut lagi. Tapi di sini kok masih benjut loh, Kang Mas. Kenapa ya? Orang dipukulnya di sini kok kenanya di sini, gimana sih? Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Kang Mas, maafin Tika ya. Belum bisa cerita tentang penjahat-penjahat yang ngerusakin dagangannya Tika itu. Karena
Karena Tika itu bener-bener takut kalau Kang Mas sama Mas Fahri itu berantem lagi, tonjok-tonjokan. Tika nggak mau ngelihatnya. Tika bisa sedih. Tapi Tika juga nggak yakin sih. Sebenarnya siapa pelakunya itu? Apa benar Bu Sita yang ngelakuin juga nggak tahu. Periksanya udah ya. Nanti kalau udah pulang, jangan main-main keluar dulu. Kamu harus banyak istirahat dan dengar kata omongan mama ya. Ini obatnya. Iya Pak Dokter Sultan, terima kasih. Terima kasih dok. Sama-sama. Sus, masih ada pasien lagi nggak? Mau ngapain lu kesini? Gue kesini mau bilang sama lo. Jangan lagi lo pengaruhin Atika buat benci sama nyokap gue. Maksud lu? Atika belum cerita ya sama lo. Atika nuduh nyokap gue kalau nyokap gue udah ngerusak semua barang dagangannya. Mendingan lu tanya cerita selengkapnya sama pacar lu itu. Tunggu. Lu kalau ngomong itu jangan setengah-setengah. Jadi orang tuh ngomong yang jelas. Jadi bisa tahu apa persoalannya. Barusan lu nggak dengar ya? Gua bilang, lu tanya cerita selengkapnya sama pacar lu itu. Lu ngerti gak sih bahasa manusia? Kuda. Oh, jadi lu manusia. Kalau manusia harusnya ngomong jelas dong. Ngapain sepotong-sepotong? Nanggung amat. Makanya jadi poni selamanya kan? Nggak pernah akan jadi kuda. Derita lu, bukan urusan gua. Hei! Lu mau mancing emosi gua? Lu marah, Tan? Mau nonjok gua? Silakan. Biar ini jadi tontonan yang menarik buat semua pasien lu yang ada di luar itu. Ayo, Tan. Tonjok, Tan. Tonjok. Ayo. Ayo. Kak Sultan, udahlah, Kak. Kakak kamu ini yang mulai duluan, Di. Aku bingung deh. Kenapa semenjak Sultan jadian sama Atika, dia jadi gampang emosi kayak gini. Atika juga sekarang sering banget marah-marah. Mungkin aura kalian berdua tuh nggak cocok kali ya buat pacaran. Mendingan cepet-cepet putus, Tan. Sebelum lu berdua stroke. Ya bacot lu! Kakak, udah Fahri, udah. Mending kamu ikut aku aja, yuk. Ayo. Udah, Fahri. Ri, maaf ya. Tadi Kak Sultan jadi emosi gitu sama kamu. Iya tuh. Kenapa sih kakak kamu? Harusnya kan aku yang marah sama dia. Karena dia udah ngerebut tunangan aku. Kok malah jadi dia sih yang nyolot? Nyolong start tuh kakak kamu. Aduh. Ri, kamu kenapa? Sakit perut? Biasalah, Di. Penyakit lama kambuh. Oh ya udah kalau gitu kita muter balik aja yuk ke praktek Kak Sultan. Siapa tahu nanti diperiksa sama Kak Sultan, ayo. Ke tempat Sultan? Oga. Kalau kok kesana, yang ada disuntik mati sama kakak kamu. Lagian, sebenarnya aku nggak apa-apa kok. Penyakit lama yang tadi aku maksud itu lapar, Di. Tadi aku buru-buru pengen nemuin kakak kamu, makanya jadi aku nggak sempet sarapan. Ya ampun Fahri, kamu tuh bikin kaget aja deh. Aku kira kenapa? Kamu kaget? Sorry, Dedi. Tapi ngomong-ngomong, temenin aku sarapan ya? Sarapan? Aduh, tapi aku juga udah ada janji sarapan sama Nino, Ri. Oh, gitu. Ya udah kalau misalnya nggak ditemenin, aku nggak usah sarapan deh.
Males. Jadi begitu ceritanya. Benar-benar keterlaluan sih Fahri. Masa tiba-tiba datang terus ngomong ngamuk sih? Bentar. Kamu apa sih? Hehehe. Waduh, bener-bener deh nih. Bener-bener. Saya ini dokter, saya mau periksa seluruh badan. Ya Kan dokter harus sih tahu. dokter, tapi tetap aja itu namanya nggak sopan. Toh masa main buka-buka gitu langsung? Tapi kenapa sih? Kamu nggak bilang kalau ada preman-preman itu? Tapi sebenarnya preman-preman itu juga nggak ngapa-ngapain kok. Dia cuma ngacak-ngacakin dagangan saya aja, hancurin piring-piring doang. Terus kenapa nggak bilang kalau mereka datang? Iya, takutnya Kang Mas itu terlalu pikiran sama Tika, terus berantem lagi. Saya nggak mau lah ngeliat Mas Fahri itu pukul-pukulan lagi, kan takut, serem gitu. Berarti mulai sekarang saya harus bekalin kamu dengan sesuatu. Karena kan kamu nggak selamanya ada saya. Kadang-kadang kan kamu sendiri. Jadi kalau sudah dibekalin, ada sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk membalas mereka. Bekal pakai nasi liwet gitu yang banyak maksudnya biar Bukan, Tika. Hah? Bekal maksudnya itu bela diri, martial art. Apa itu? Kalau malas panggil anak art. Maksudnya ya bela diri. Kan udah dijelasin, jangan ketawa. Mau nggak? Iya. Tapi ikutin ya. Setiap kata yang saya ucapkan, kamu harus turutin. Oke. Siap? Siap. Nanti kamu menjadi murid saya. Panggil saya Suhu. Suhu. Udah sini aja. Kita latihan ya. Saya tunjukin kamu. Coba digeser dulu. Kita pemanasan dulu ya. Pemanas. Siap, pemanasan. Kaki dibuka, ditangkang. Turun dikit. Set. Tarik nafas. Buang. Konsentrasi ke depan. Bayangin di depan itu ada musuh. Marah. Naikin emosi marah, jangan ketawa marah. Bisa. Udah, yang gampang aja. Gak bisa marah-marah Yang saya. gampang ya. Biasanya penjahat kalau datang kan langsung pegang tangan. Ma? Begitu dia tarik tangan kamu seperti ini, kamu pelintir tangan kamu, langsung tonjok. Aduh. Untuk satu kalinya ini, untuk pertama kalinya ini digunain ini. Aduh, kenapa nggak dari dulu toh diajarin? Gayanya yang lain ya. Iya, kayak yang lain boleh. Sini berdiri. Berdiri sini. Ngadep sana. Anggap aja kamu lagi jalan. Ya. Jalan pelan-pelan. Terus tiba-tiba ada yang meluk. Sop, injak kakinya langsung sikut tuh. Aduh. Aduh, kena lagi ya. Aduh, maaf ya. Ini sekarang yang lain. Ya. Biasanya kan kalau itu cewek lagi jalan, terus ada preman datang. Preman kan bisa ngelayu. Ya, terus? Begitu datang, kamu deketin. Justru biasanya premannya mau ngerayu nih. Cewek, cantik banget sih. Jangan takut. Saya? Rayu balik, sampai deket, terus tendang bagian anunya, oke? Anunya? Ya. Oke. Lah. Tendangnya keras. Terserah, kalau kamu lagi moodnya happy, keras. Mulai ya, saya jadi preman nih. Kamu jadi cewek. Cewek, cantik banget sih. Hei, cowok. Ganteng banget sih. Aduh, kekerasan ya. Aduh, sakit ya. Aduh, sakit apanya? Aduh, anunya sakit ya. Aduh, bener-bener nggak apa-apa kan? Aduh, obatnya nggak ya itu ya? Bener. Pulang aja deh. Emang kalau ditendang sakit apa ya? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini apa? Ini sih, Pak. Ya Allah, Ma. Aduh, ini orang gila mana yang masuk bisa sampai berantakan seperti ini? Jangan-jangan semalam ada orang yang masuk, Ma. Dia mau mencuri, Ma. Coba periksa. Jangan-jangan ada yang hilang. Coba, Ma. Kayaknya sih kalau barang-barang, Pak, nggak ada yang hilang. Kalau uang sih, Pak, kan Mama selalu bawa pulang, jadi nggak mungkin hilang kan, Pak? Ya, mungkin dia mau ngambil peralatan makan atau peralatan masak Mama. Coba aja periksa, Ma.
Ya ampun Papa, mana ada sih pencuri ngambil peralatan makan sama peralatan masak? Ya nggak mungkin dong, Pak. Namanya juga pencuri mah, ya terserah dia mau ngambil apa. Jangan-jangan ini nih yang dimaksud Bu Yulia supaya Atika dan keluarga Fahri saling membenci. Bu Sita, Pak Darman, bener, ada barang-barang yang hilang. Mas Agus, kalau barang-barang sih nggak ada yang hilang. Tapi ini loh, lihat nih, berantakan semua di mana-mana. Aduh, saya pusing deh. Terus, kalau nggak ada barang yang hilang, dia masuk ke sini nih mau ngapain sebenarnya? Mama curiga. Jangan-jangan Atika, Pak. Kan dia waktu itu, dia mungkin aja, Pak, dia tuh balas dendam. Ya kan, karena dia pikir Mama kan pernah ngacak-ngacak nyuruh preman barang dagangannya itu loh, Pak. Ya kan, gerobaknya. Bisa aja kan dia juga balas dendam gitu, Pak. Atika? Kalau Atika sih kayaknya enggak deh, Mah. Saya sependapat sama Pak Darmawan, Bu. Nggak mungkin Mbak Atika. Lawang Mbak Atika tuh cantik gitu, berpenampilan menarik. Terus dia kan kecil, Bu. Nggak mungkin dia punya tenaga untuk ngobrak-ngabrik semua ini, Bu. Ya toh, Pak? Aduh, Mas Agus, Papa. Maksud Mama tuh bukan Atika yang melakukannya, tapi dia tuh nyewa preman, gitu. Tetep, Ma. Papa nggak yakin kalau dia itu mau melakukan hal seperti ini. Nggak yakin, Papa. Mesakit temen toyo yo. Atika lagi yang disalahin. Kasihan sekali dia. Siapa yang berbuat, siapa yang harus bertanggung jawab. Mumet. Nasi liwet. Nasi liwet. Nasi liwet masih hangat. Nasi liwet. Lepasin. Biar Mama hajar. Lepas. Jangan, Ma. Jangan, sabar, Ma. Lepasin. Ibu kenapa nampar saya tuh, Bu? Kamu nggak usah banyak ngomong. Ikut saya sekarang. Sebentar, tapi ini dagangan saya, Bu. Mama. Ikut saya, cepat. Aduh, Mama. Sini cepat. Sini kamu lihat. Sabar. Lihat. Astagfirullah. Ibu kok bisa berantakan kayak begini tuh? Udah deh Atika, kamu itu jangan belaga polos ya. Jangan belaga nggak tahu. Ini semua kerjaan kamu kan? Karena kamu sudah nyuruh preman untuk mengacak-acak rumah makan saya. Iya kan? Ngaku. Ya Allah, Ibu, enggak, Bu. Masa Tika jadi jahat kayak begitu? Nggak mungkin lah, Bu. Mana ada maling yang mau ngaku, Atika. Kalau maling ngaku itu penjara penuh. Yang saya mau tanyakan, maksud kamu ini berbuat seperti ini apa maksudnya? Saya nggak tahu, Bu. Bukan saya. Beneran bukan Tika, Bu. Kamu tetap aja masih mau ngelak. Mama, jangan. Lepasin. Biar Mama hajar. Lepas. Enggak. Papa ngelepasin Mama, nanti Atika kasihan. Bisa dipukul sama Mama. Ya udah lepasin. Iya, lepasin. Aduh, Mbak salah, Mbak. Itu jidat, Mbak. Yang ini loh, Mbak. Maaf. Mana tuh? Itu hidung, Mbak. Salah, Mbak. Yang ini. Aduh, naik dikit, Mbak. Aduh, sakit beneran, Mbak. Tapi Mbak itu salah, Mbak. Nah, di sini, Mbak. Iya, ada. Jangan ditekan, Mbak. Udah. Itu Mas Agus. Maaf ya, Tika bener-bener nggak sengaja loh. Ika, Simba itu sedih loh sebenarnya. Kok sampai begini kejadiannya toh? Memangnya nggak bisa diomongin secara baik-baik apa? Sebenarnya sih iso, Mbak. Cuman kan Mbak itu tahu sendiri kalau Bu Sita itu nggak pernah mau ngedengerin omongan orang lain dulu. Apapun alasannya, Nduk. Kalau saja hubunganmu dengan Nak Fahri nggak putus, pasti nggak bakal gini kejadiannya. Wis toh, Mbak. Nggak usah ngebahas-bahas masalah itu. Lagian ya, kalau memang nggak cinta masa iya sih mau dipaksain. Duh, sebenarnya aku nih nggak tega loh sama Mbak Atika.
Tapi gimana lagi? Kalau tugasku nggak dilaksanakan, bisa-bisa Bu Yulia mencacat aku. Aduh, ye. Permisi, saya mau cari Atika. Yang sudah menyuruh preman untuk merusak rumah makan saya. Pak, yang ini orangnya. Asik, yes, ini baru namanya kemajuan. Pemandangan yang sangat indah sekali. Lega deh. Maaf Mbak Atika, apapun pembelaan Anda, ternyata kami menemukan bukti bahwa Andalah pelaku dari pengrusakan rumah makan Ibu Sita. Tapi bukan Tika loh Pak, beneran Pak. Bukan Tika yang ngelakuin itu semua. Betul Pak Polisi, saya itu loh, kenal banget itu saya sejak dia lahir loh Pak. Jadi saya yakin betul dia tidak melakukan yang dituduhkan sama Bu Sita itu Pak. Tapi preman yang dimaksud Ibu Sita ternyata sudah ditemukan. Dan akhirnya dia mengaku kalau dia itu disuruh oleh Atika. Sekarang tersangka sedang diinterogasi oleh anggota kami yang lain. Mana Pak? Mana orangnya, mana dia? Saya pengen ketemu sama orang itu. Saya pengen bertanya sama dia. Apa maksudnya menuduh saya enggak seperti itu? Saya pengen nanya sama dia siapa orang yang menyuruh dia untuk memfitnah saya seperti ini loh Pak. Udahlah Tika, akuin aja deh. Kalau memang itu perbuatan kamu, ya mungkin aja kamu tuh lagi kesel karena kamu sudah 2 kali digangguin preman. Terus kamu nyewa preman lain untuk mengacak-acak rumah makan saya, ya kan? Apa benar tuh Nduk? Kamu sudah 2 kali diserang sama preman-preman itu? Iya Mbak. Duh, Nduk, kenapa kamu nggak ngomong sama Simba toh? Tika nggak mau bikin Simba itu khawatir. Walah Nduk, kesian banget tuh kamu. Sekarang masalahnya tambah runyam gitu loh. Ada persoalan seperti ini. Ini semua gara-gara anak sultan. Sejak Atika sama dia, cuma kesedihan dan masalah saja yang Atika dapat. Loh, Mama nih? Mas Sultan, tolong nak, tolong Atika, nak, tolong dia nak. Iya Mbak, tapi Atika kenapa Mbak? Atika dibawa ke kantor polisi, dia dituduh merusak rumah makannya Bu Sita nak. Masya Allah. Yaudah, ayo Mbak. Gimana tuh nasibnya Atika, nak Sultan? Kenapa dia belakangan ini kok makin banyak masalah toh? Loh itu Sultan sama neneknya si Atika mau kemana? Terus kok neneknya kayak nangis gitu? Atikanya mana ya? Taksi! Jadi Mbak sekarang Atika di kantor polisi. Kita ke sana sekarang. Nah ya tadi sih Atika itu masih di kantor polisi itu loh nak. Iya, halo, Tika. Iya, apa? Kamu dibawa lagi ke mana? Rumah makannya Bu Sita lagi.
Oh, untuk pendidikan lebih lanjut. Iya. Ya, Simbah segera ke sana, Nduk. Simbah sama anak Sultan ini. Ya. Ya udah kita ketemu di sana ya, Nduk. Ya. Gimana, Mbah? Atika itu dibawa sama Bu Sita, sama polisi itu ke rumah makannya Bu Sita itu loh, Nak. Katanya untuk pendidikan selanjutnya gitu. Pak, ke Jalan Anggrek ya. Cepetan, Pak. Kami menemukan barang-barang ini di sini. Itu bukan punya saya, Pak. Iya, Pak. Bukan punya dia. Itu punya saya loh, Pak. Kok bisa ada di Bapak? Benar, ini milik kamu? Iya, itu kuncir sama jepitan. Sini saya bawa pulang lagi. Jangan, Pak. Kunci rambut ini jangan diambil dulu. Karena akan dipakai sebagai bukti keterlibatan Mbak dalam pengrusakan rumah makan ini. Kok Bapak menyimpulkan kayak begitu, toh? Nggak mungkin, Pak. Atika sama sekali nggak bersalah. Bukan Atika pelakunya. Saya nggak percaya, Pak. Gimana nggak mungkin? Sudah jelas-jelas barang bukti itu adalah barangnya Atika. Atika sendiri kok sudah mengakuinya. Itu barang-barang bukti kalau dialah yang merusak rumah makan saya. Tapi Bu, maksudnya bukan seperti itu. Bukan saya pelakunya, tapi Bu. Ini kan punya kamu kan? Kenapa bisa barang-barang kamu itu ada di rumah makan saya? Kalau bukan kamu pelakunya, terus siapa? Oh, demi Allah, Bu. Bukan Tika, Bu. Udahlah, Tika, kamu tuh nggak usah ngeles deh. Sabar, Pak. Sabar dong. Saya nggak akan biarkan Bu Sita menyakiti Atika. Karena bagaimanapun juga bukti-bukti itu kan masih dalam penyelidikan. Jadi nggak otomatis Atika itu jadi tersangka. Iya, Ma. Itu namanya fitnah. Jangan asal nuduh, Mama. Fitnah apa sih, Papa? Ini sudah jelas-jelas kalau barang bukti itu adalah punya Atika. Kok malah fitnah? Itu ada barang buktinya. Sudah. Cukup. Kami harap jangan berdebat lagi. Tolong, biarkan kami menyelidiki masalah ini. Gimana ini? Tika benar-benar bingung kok. Mas, tolonglah jelasin sama semua orang kalau bukan Tika pelakunya. Udah. Kamu usah sedih. Kamu tenang aja. Kamu harus percaya kalau semuanya akan baik-baik aja. Saya yakin ini semua tuduhan palsu. Kamu tenang ya. Tuh kan, bener dugaan aku. Si Atika cuma bisa bikin masalah aja. Kasihan Sultan. Lepasin tangan kamu, Atika. Kamu tuh nggak pantas megang-megang dia. Yang ada kamu tuh bikin dia ikut kotor kayak kamu. Gue nggak butuh penjelasan lo, kayak Atika pergi sana, pergi, aduh. Ngomong apa sih? Dan aku udah dengar semua dari luar kan? Aku mohon, kamu jangan dong butain hati kamu dengan cinta yang Atika kayak gini. Dia tuh cuma bisa bikin kamu susah aja, Tan. Dan sebelum semua ini jadi lebih parah, Tan, aku mohon kamu hentikan semua ini sekarang. Nay, bisa diam nggak? Sadar dong, Tan. Kalau hati kamu tuh sekarang dipermainin oleh Atika. Jangan mentang-mentang kamu sama Atika sekarang ya. Bukti-bukti yang ada kamu nggak peduliin, Tan. Kamu benar, Naira. Atika itu memang licik. Dulu anak saya Fahri yang jadi korban.
Tapi untung aja Fahri itu cepat sadar, ya kan? Jadi dia cepat mutusin pertunangannya. Entah sudah laki-laki beberapa laki-laki. Nah sekarang Sultan yang jadi korbannya. Tapi dia tetap aja nggak sadar-sadar kan? Tante tenang aja ya. Saran aku sih Tante lupain aja semua masalah ini ya. Maksud kamu? Aku akan menanggung semua kerusakan di warung makan Tante. Kamu serius, Naira? Iya dong, Tante. Aku nggak pernah main-main dalam melakukan apapun. Gak kayak dia nih, Tante ya. Hidup dibuat main-main. Berhubungan sama cowok juga dibuat permainan tuh. Aku nggak tahu berapa banyak cowok yang kejebak ya sama mukanya yang polos itu. Bukan polos sih, tapi sok polos. Alhamdulillah, Nay. Kamu tuh memang orangnya baik sekali ya. Memang sih, kamu nggak seperti dia. Dia itu memang licik orangnya. Tante, aku udah biasa kok baik sama orang. Dan aku anggap itu sebagai amal menolong orang, Tante. Ya, nggak kayak dia lagi nih, Tante ya, si Atikah ya. Cuma bisa membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Papa aku nih, Tante, salah satu contohnya ya. Selain Sultan dan Fahri. Udah dibaikin sama papa aku, malah dibalas dengan pengkhianatan. Diam, Nay! Aku gak akan biarin kamu menjelek-jelekan Atika. Kalau kamu menghina Atika, itu sama saja kamu menghina aku, Nay. Tante, tolong Tante, jangan terima sepeser pun dari Naira. Saya yang akan mengganti semua kerusakan ini, Tante. Oh ya? Memangnya kamu punya uang? Hah? Kamu punya uang dari mana? Utang kamu aja di rumah sakit itu banyak sekali. Kalau memang kamu punya uang, ya buat bayar utang-utang kamu aja di sana. Gak perlu dibayarin ke sini. Sombong. Ya udah, aku pulang dulu ya Tante. Tante ntar SMS-in aja nomor rekening Tante ya. Terus ntar nomor telepon aku diminta sama Fahri aja ya. Oh iya ya, Nay. Udah semuanya. Hati-hati, Nay. Mbak Naira. Tika. Nggak usah, Tika. Ngapain sih pakai dekat-dekat Naira? Enggak, Kang Mas. Saya tuh tahu sekali kalau Mbak Naira itu masih dendam sama Tika. Dia masih belum bisa ngelepasin Kang Mas. Tika harus bicara sama dia karena itu masalah perempuan. Iya. Pokoknya Kang Mas percaya aja sama Tika ya. Mbak Naira tunggu Mbak. Mbak Naira itu saya tuh bukan perusak warungnya Bu Sita Mbak. Mbak harus percaya sama saya. Terus lo ngapain repot-repot jelasin ke gue? Udah jelasin aja ke polisi sama Tante Sita sana. Ya saya ngejelasin ini semua supaya Mbak Naira itu nggak salah paham sama Tika. Terus kenapa kalau gue salah paham? Karena saya juga nggak mau kalau Dokter Rizal itu sampai tahu masalah ini Mbak. Saya nggak mau. Emang kalau bokap gue tahu kenapa Tika? Mbak, sampai sekarang saya tuh masih menyayangi Dokter Rizal sebagai bapak kandung saya sendiri. Jadi walaupun sekarang itu hubungan saya dengan Dokter Rizal itu sedang tidak baik, saya juga nggak mau kalau dia itu tambah mendengarkan masalah ini dan tambah kecewa sama saya, Mbak. Jadi Mbak Naira nggak usah pusing-pusing untuk mengganti semua kerusakan itu, Mbak. Karena saya sendiri yang akan mengganti. Dan Mbak, saya akan membuktikan sama semua orang kalau sebenarnya Tika itu nggak bersalah, Mbak. Tika, soal lo salah atau enggak itu bukan urusan gue, ya. Soal lo dicap sebagai perusak hubungan orang, ditambah, ya, sebagai penjahat yang obrak-abrik rumah makan orang, ya. Menurut gue ya, bukan gue tuh gak akan peduli. Karena apa? Karena lo tuh bukan siapa-siapa. Gue gak butuh penjelasan lo kayak Atika pergi sana, pergi, aduh. Tika! Tika! Aduh Mbak Naira, sebentar dulu saya belum selesai ngomong. Tika, kamu gak apa-apa? Nara, tunggu! Nara! Tika, kamu gak apa-apa?
main dorong-dorong. Awas aja kalau sampai terjadi sesuatu. Iya, Mas. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Mbak Naira itu orangnya tega sekali. Padahal saya juga udah sayang dia seperti kakak kandung saya sendiri loh. Tika, jadi orang itu jangan naif. Gimana mungkin kamu kagumi orang yang benar-benar jahat sama kamu? Udah, ayo, duduk. Bisa nggak? Gimana, Tika? Masih sakit nggak lukanya? Sedikit, Kang Mas. Untungnya kamu langsung dilepas sama polisi. Kalau nggak, kamu bisa nginep di kantor polisi seharian. Tapi tetap aja penyelidikannya mereka itu masih terus dijalanin kan. Ya kamu tenang aja. Selama kita yakin kalau kamu itu nggak bersalah, polisi pasti nggak akan memenjarakan kamu. Yang terpenting sekarang kita harus tenang. Ya, nggak usah terlalu khawatir. Makasih ya, Kang Mas. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah kita harus mikirin gimana caranya buat nyari bukti yang bisa menguatkan posisi kamu di polisi bahwa kamu itu nggak bersalah, Tika. Duh, Gusti Allah. Kasihan sekali cucuku satu-satunya ini. Tolong beri hamba kesembuhan lagi, ya Allah. Supaya saya bisa melihat lagi. Sehingga sedikit banyak saya bisa bantu Atika. Menyelesaikan masalah-masalah yang susul menyusul datang menimpanya, ya Allah. Mana sih Diandra? Bilang datangnya pagi, sekarang udah malam belum datang-datang. Itu kayak mobilnya Fahri. Perasaan gue kok nggak enak ya? Tuh kan, bener kan? Dari mana sih lu? Lama banget. Bilang datangnya pagi, sekarang udah malam baru datang. Lu nggak tahu apa gue sampai basi nungguin lu. Lu kalau telat bilang dong. Kabarin kek, telepon kek, apa kek. Nggak usah diemin gue kayak gini. Gue sewot. Gue juga telepon nyokap lu bilang lu pergi dari pagi sama dia. Iya. Tadi kan gue udah bilang sama lo, No, kalau gue mau ketemu dulu sama Fahri. Gue juga udah bilang maaf kan? Maaf. Tapi jangan bikin gue jamuran kayak gini dong. Ya udah sih, No, kan gue udah minta maaf sama lo. Udah lah, nggak usah sewot kayak gitu. Ya udah. Kenapa sih lo, Noi? Pegang. Udah Fahri, lu pulang aja. Gak usah nungguin gue syuting, lama. Kok jadi lo yang sewot sih? Gue deket sama Diandra. Ya iyalah, gue tunangannya. Mana ada tunangan yang rela pacarnya digandeng-gandeng orang? Hah? Hello, Nino Ferdinand, tunangan. Kita tuh cuma tunangan palsu loh, bukan tunangan beneran. Kalau penggemar gue liat gimana? Dia tunangannya Nino digandeng-gandeng cowok lain. Hah? Penggemar? Dulu, Nino Ferdinand itu siapa ya? Emangnya udah terkenal? Punya penggemar? Udah deh, lo tuh gak usah so terkenal. Udah. Lo berdua nggak perlu ribut gara-gara gue. Gue bakal pergi kok. Kamu jangan kecapean, Edi. Ya udah pulang. Iya, Fahri. Kamu juga ya. Hati-hati di jalan. Dadah, Fahri. Gak perlu gue kenalin lagi dong. Hai kan? Jadi Cinta dan dusta.
Jadi Diandra sama Nino cuman pura-pura tunangan. Oke. Kita lihat aja nanti. Assalamualaikum. Salam. Pak, mulai sekarang aku pengen belajar untuk mengelola RSIM. Very good sayang, bagus banget. Mama bangga sama kamu. Karena apa? Dari dulu kan Mama selalu dorong kamu untuk itu, ya kan? Ya, Papa senang dengarnya. Tapi kenapa kamu mendadak jadi berubah pikiran seperti ini? Bukannya dulu kamu nggak tertarik? Ya, aku inget kata-kata Mama, Pak. Kalau hidup terus berjalan, ya kan, Ma? Dan gak mungkin kan aku terus-terus nangisin Sultan kayak gini. Daripada waktu aku habis dengan hal yang gak penting, mending aku ngurusin masa depan aku, ya kan? Alhamdulillah, Papa lega sekali. Papa bangga sama kamu. Yes, bagus. Mama senang kamu bisa melewati semua itu. Tapi... No, nggak ada tapinya. No, jangan pakai tapi dong sayang. Mama sama Papa udah seneng. Jangan cabut lagi please omongan kamu, ya? Tapi ada syaratnya. Aku nggak mau langsung mengelola RSIM, Pak, Ma. Loh, terus kamu mau kelola apa? Ya, RSIM tuh buat aku sebagai pemula ya terlalu besar. Dan aku kan bisa mulai dari hal yang lebih kecil, ya kan? Kang Mas, ini aku bawain makanan. Ya Allah Kang Mas, kok mukanya pucat banget sih? Pasti gara-gara kecapean kerja dari pagi, ketemu siang, ketemu malam lagi gitu ya? Ya wes, kalau misalkan lagi sakit kayak begitu, ayo saya anterin ke dokter, ayo. Ke dokter sih? Lupa tuh kalau Kang Mas dokter. Ya wes, kalau gitu obatin diri sendiri aja ya. Terus istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu. Karena kalau misalkan Kang Mas ini sakit, Tika jadi sedih gitu. Pokoknya kamu tenang aja. Setiap ngeliat wajah kamu, setiap dekat sama kamu, pasti penyakitnya langsung hilang. Mas pikir saya ini adalah infus suntikan gitu. Vitamin justru. Hah? Kamu gak usah khawatir. Mudah-mudahan sebentar lagi surat izin untuk praktek di rumahnya keluar dari Depkes. Begitu udah keluar, saya udah bisa bernafas dengan lega. Paling tidak sudah ada kerjaan baru kan? Karena dengar-dengar klinik ini bentar lagi bakal bangkrut. Soalnya ada mismanagement. Mismanagement itu kuis sopo sih Mas? Itu bener-bener kurang ajar banget sampai bikin bangkrut kayak begitu. Masa mismanagement aja nggak tahu? Mismanagement itu ada kesalahan dari para pihak pengelola sampai menyebabkan klinik ini menjadi bangkrut. Tapi udah, kamu jangan ngomong yang keras-keras. Nggak enak nanti kalau didengar. Kasian lo sampai bindeng gitu suaranya. Yaudah yuk, ke ruangan saya aja. Ya. Nyam 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 nyam. Makan apa kali ini? Ha, Loh, kok nasi liwet sih? bukan nasi liwet tapi nasi uduk toh. Sorry Tan, ganggu bentar. Ada yang mau gue bicarain sama ada yang mau ketemu. Bisa ke ruangan gue sebentar? Oke. Sayang, bentar ya. Gue mau kenalin lo sama calon pemilik baru klinik ini. Jadi sebentar lagi bukan milik gue lagi. Udah diambil alih sama... Sama siapa? Lo juga pasti kenal. Ikut gue. Handphonenya Kang Mas ketinggalan. Aku anterin aja lah. Siapa tahu ada yang penting. Gak perlu gue kenalin lagi dong. Hai Tan. Jadi, selamat bergabung Tan. Kebalik ya? Benar, jadi Naira yang memegang klinik ini. Kepemilikan sudah ada di tangan dia. Kita ketemu lagi Tan, kayak waktu di RSIM. Ya, semoga ya klinik ini kita bisa buat lebih maju lagi dan lebih berkembang ya kan? Karena aku yakin kok klinik ini masih punya prospek yang bagus. Kalau kondisi
kondisiku buta gini terus, aku makin susah mengawasi Atika. Dia makin nekat berhubungan sama anak sultan. Dan aku jadi susah melindungi dia dari orang-orang yang jahat itu. Astaga, maaf Nenek, maaf. Saya yang minta maaf tuh, Nak. Nenek mau kemana, Nek? Mau ketemu dokter siapa atau mau bertemu dengan siapa? Saya suster di sini, Nek. Oh iya, saya mau nanya tentang kalau operasi mata itu berapa ya biayanya, Nak, ya? Kalau untuk orang susah kayak saya gini, ada diskon nggak tuh ya? Sumarniati. Oh ya udah kalau nggak ngerti, permisi ya. Iya, Nek. Bukan. Siapa tinggi? Saya Rijal. Bu, tolong beritahu saya di mana kuburan anak saya dengan Rahma. Tolong beritahu saya, Bu, di mana dia? Di mana anak saya dimakamkan, Bu? Anakmu, anak itu masih hidup. Kalau memang